Hi guys, welcome back to my channel Day 30, One Day, One Knowledge. Ya udah gak kerasa ya, hari ini udah 1 bulan tepatnya kita udah konsisten ngonten dan sharing One Day, One Knowledge di YouTube channelnya aku. Nah jadi hari ini aku akan ngebahas satu topik sebagai topik lanjutan dari apa yang kita sudah bahas 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang, 30 hari ke belakang, kita udah ngebahas ya tentang komunikasi public speaking, terutama public speaking kan. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang tips dan triknya, apa sih harus kita perhatikan. Nah, ada bagian-bagian kecil yang harus kita perhatikan, kayak gitu kan. Nah, hari ini aku bakal share sama teman-teman semua, ini bagian besar. Tapi, bagian besar ini sering banget nggak disadarin sama orang yang baru belajar public speaking, ataupun dia itu adalah seorang public speaker ya, tapi dia mungkin nggak sadar akan satu hal ini. Padahal ini hal gede loh, dampaknya pun gede banget gitu. Bisa menentukan audiens bakal nyaman sama kamu, pesan kamu diterima atau enggak sama mereka. Itu jadi harus kita perhatikan ini. Apa itu? Adalah pembawaan kita. Pembawaan kita dari awal itu, teman-teman, ketika kita sudah masuk di dalam stage, ruangan, atau tempat kita yang akan perform nantinya, usahakan gestur tubuh kita mainkan. Kenapa saya bilang gestur tubuh dimainkan? Karena body language menurut Albert Mehrabians itu pengaruhnya 55% agar tersampainya pesan kita ke audiens. Karena kenapa? Body language itu dari awal. Kalau dari awal kita sudah membungkuk, itu kesannya kita sudah nggak percaya diri. Ya, bagaimana pesan kita mau diterima kalau kitanya aja sudah nggak percaya diri, kayak gitu. Jadi timbulkanlah kesan-kesan positif agar orang sudah menilai kita, wah ini pematerinya, narasumbernya ini, public speakernya, wah keren ini, dia aja percaya diri, wah orangnya asik ini. Ya, jadi bukan hanya body language kita yang bungkuk, tapi apa? Senyumlah, kasihlah smiling voice, kasihlah your smile. Biar apa? Orang sudah melihat kita, orang sudah bisa menilai kita. Ingat first impression yang saya bilang kemarin. Orang akan melihat pertama kita tuh apa. Ya, kalau kita sudah dinilai orang ramah, pasti orang akan menyimak kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah apa? About voice. Tentang suara. Maksudnya apa? Volume suara kita, intonasi suara kita. Ini yang paling harus kita perhatikan. Ya, intonasi dan artikulasi itu satu paket. Intonasi yang dimaksud apa? Intonasi adalah naik turunnya nada kita. Ya, jangan terlalu kita itu ngebut-ngebut banget. Di bagian artikulasi kita harus jelas, gitu ya. Intonasi kita ya santai aja, temponya tuh santai. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu cepet-cepet banget. Karena kenapa? Kalau kita cepet-cepet, itu kesannya satu, pesannya nggak sampai. Yang kedua, orang nggak paham apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita kesannya kayaknya nggak nyaman deh, karena pengen buru-buru cepat selesai, gitu. Nah, makanya kita harus perhatikan itu biar apapun yang kita sampaikan itu bisa jelas. Ini poin yang terakhir. Yang paling inti adalah volume suara. Volume suara, ya, ini mencakup beberapa hal, teman-teman. Banyak sekali. Logat, daerah, lingkungan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud? Volume suara, ketika kita perform, menyampaikan presentasi, menyampaikan seminar, apapun itu, usahakan suara kita bisa di posisi yang membuat audiens kita bisa nyaman dan audiens kita bisa ngerti. Wah, ini kayaknya enak deh. Bukan hanya nyaman kan, orang juga bisa ngerti. Kayak gitu. Nah, bagaimana? Jangan terlalu kenceng, jangan pula terlalu kecil. Apalagi terlalu kenceng. Kalau kecil tuh nggak kedengeran, udah jelas. Ya, kita ngomong apapun nggak jelas. Apalagi ketika kita misalkan menggunakan mikrofon. Usahakan suara kita udah kecil gitu, mikrofon kita jauhin lagi. Ya mau gimana? Usahakan ya mikrofonnya sesuai, suara kita tuh enak, sedang aja, ya sedang, di tengah-tengah, di middle suara kita itu. Nah, jangan pula terlalu tinggi. Karena kenapa? Kalau kita terlalu tinggi, apa yang bisa menjadi yang kita akan dapatkan gitu ya? Apa yang kita dapatkan kalau suara kita terlalu tinggi? Satu,
Ini nih fatal nih. Orang akan menilai kita adalah orang yang emosional. Yang kedua, orang akan menilai kita nih kayaknya lagi marah-marah deh, gitu. Karena kenapa? Kita ini di program otak kita itu sudah disetting kalau orang yang marah-marah itu suaranya kenceng. Orang yang lagi emosi suaranya pasti kenceng, gitu. Ya usahakan suara kita tuh santai aja, kan bisa ya, gitu. Karena kenapa? Kalau suara kita terlalu kenceng, itu bisa mengakibatkan apa? Orang menilai kita, waduh ini orang lagi emosional. Orangnya emosional, temperamen. Yang kedua, kita nih kayak lagi marah-marah. Yang ketiga, apa poinnya? Adalah seolah audiens kita sedang berada di titik terintimidasi. Apa yang dimaksud di terintimidasi? Orang lagi marah-marah, itu kesannya mencekam, gitu. Nah, makanya hal yang seperti ini usahakan kita turunkan nada suara kita. Buat sedemikian rupa, kita olah vokal kita seenak mungkin. Nggak harus pakai suara perut. Nggak harus kita tuh kayak voice over. Enggak. Suara kita minimal sudah pas aja. Biar enak didengar. Semangat boleh, is okay, semangat. Tapi kendalikan suara kita. Kalau kita terlalu bersemangat takutnya over. Sehingga nantinya apa yang terjadi? Orang jadi kayak ngerasa gimana gitu. Kitanya kesannya kayak terlalu bersemangat tuh nggak bagus juga guys. Jadi semangat kita tuh bisa kita kontrol. Kayak gitu. Nah, lalu apa? Di bagian ini, kita itu usahakan untuk belajar akan mengolah volume kita. Volume suara yang dimaksud. Makanya ketika volume suara itu, ini maksud ini adalah kita terkadang menjadi alasan ya, kayak kita tuh mendalih kayak membenarkan kesalahan kita. Apa? Ya maklum lah suaraku kecil, aku ini dari daerah ini. Maklum lah suaraku ini gede, logat daerah tuh gini. Logat daerahku tuh kayak gini, lingkungan tuh kayak gini. Jadi aku tuh ya udah terbiasa dengan suara besar. No. Di public speaking kita tuh belajar, gitu loh. Kita tuh belajar, usahakan kita tuh bisa untuk mengontrol volume dulu, gitu. Biar apa? Kita terkesannya jadi bisa mengenakkan situasi, menyamankan situasi. Itu, just itu. Audiens nyaman, maka pesan kita akan gampang untuk diterima sama mereka. Trust me, gitu. Nah, bayangkan kalau suara kita tinggi, audiens merasa terintimidasi. Aduh ini gimana, nggak enak banget. Aduh dia lagi jadi public speaker. Narsumnya dia nggak asik nggak mau gue. Kayak dia tuh kayak lagi marah-marah, gitu. Ubahlah, gitu loh. Ya, saat ini times to change. Saatnya kita berubah. Ubah deh. Ini sudah waktunya, gitu loh. Nah makanya kita harus perhatikan hal ini. Ya. Apalagi kita sama, misalkan kita seorang guru, misalkan kita ada seorang mentor ya, coach gitu, usahakanlah untuk pesan itu bisa sampai anak murid kita, audiens kita, partisipan kita, biar bisa nyaman sama kita ya. Usahakan volume suara kita dienakkan. Kita nggak bisa bohong guys, ketika kita menjadi public speaker, yang kita jual itu adalah personal branding kita kan. Kita gimana caranya orang bisa nyaman sama kita, orang bisa suka sama kita, orang bisa tertarik sama kita. Tujuannya cuma apa? Pesan yang kita sampaikan sampai ke mereka. Just itu. Ya, kalau kita sudah dari awal seolah membuat brandingan diri kita tuh seolah pengen melawan, pengen seolah agresif, dijamin pesan kita nggak akan sampai. Orang akan merasa bosan dan takut dengan kita. Jangan sampai audiens memiliki kesan takut sama seorang public speakernya. Karena kenapa? Orang takut, dia akan berada di bawah tekanan dan orang itu akan trauma. Gitu. Walaupun ilmu yang kita sampaikan itu daging semua. Jadi usahakan buatlah metode yang baik, metode yang seru, biar apa yang kamu sampaikan orang jadi nyaman. Kayak gitu. So, yang paling penting adalah coba sesekali kita dengarkan kritik dan saran dari orang lain. Gimana sih pembawaanku ini menurut kalian? Kalian nyaman gak dengan pembawaan saya? Sesekali kita dengarkan. Ya, karena kenapa? Dengan kita mendengarkan kritik dan kita jadikan pelajaran untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi, tandanya kita respect ke orang lain. Karena ingat,
poin dari public speaking adalah kita belajar berbicara agar kita tahu how to respect other people. Bagaimana sih caranya menghormati orang, bagaimana cara menghargai orang. Salah satu cara untuk menghargai orang adalah dengarkan pendapatnya dan kita terapkan. Kayak gitu. Jadi nggak ada istilah kita anti kritik, nggak ada istilah kita bilang kayak gak ada, terserah mereka mau ngomong apa tentang saya, terserah orang bilang saya ini adalah apa ya, orangnya tegas bla bla bla. Nggak ada orang yang bisa merubah saya. No, berarti Anda tidak bisa menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Bagaimana orang bisa menerima pesan yang Anda sampaikan kalau Anda sendiri tidak bisa menerima pesan yang orang lain sampaikan? So, salah satu cara kita sebagai contoh yang baik adalah dengarkan selagi itu baik untuk kita, dan jadikan itu bahan untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Maybe enough. Thank you for your watching this video, and bye-bye.